Baru kemarin kita kedatangan dari mana? Belum lama dari Singapura. Assalamualaikum teman-teman. Jadi ini saya sama kakak dan pos kakak Farid datang ke Klaten. Ini kepinginan dari Kak Jali, ingin sedikit membantu titipan dari ada amanah dari keluarganya. Jadi kami komunikasi dengan Bapak Farid dan pos, kami menujunya ke sini biar sayapnya melebar, biar banyak tahu, maksudnya begitu. Pesantrennya ini ya. Ini lagi bangun masjid ini, anak-anaknya anak-anak yatim piatu dan duafa. Gratis semuanya di sini. Oke. Iya, kurang lebih. Iya, pertama kali saya. Nyaman di sini, enak, luas. Ini kalau sudah selesai, saya sudah tua seperti Enak gue nih. sudah tua dan sudah tidak mau bicara. Beliau salah satu pengikut penonton itu sampai berkunjung ke Solo gitu. Kebetulan peluangnya ada betul. Jadi saya kontak-kontakan dengan makanan dalam juga. Saya bantu mana yang ada lah. Sikit-sikit bantu. Kan yang di Kartosuro kan ada yang sama kemana nih, di sana ada rumah tapis Pak. Tapi rumah tapis sih maksudnya kecil. Beliau yang mengelola pun cuma suami istri begitu, yang dihimpun anak-anak yatim kayak gitu sudah di Kartosuro. Boleh sedikit saya bicara nanti dari profilnya dia pengalaman Pak ya. Dulu mungkin sama seperti yang di Solo mungkin. Saya dulu ngontrak awal 2019. 2018 akhir itu baru saya rintis, 2019 saya buat yayasan. Jadi saya buat yayasan karena Pak RT, Pak RW ini kalau buat munafik harus ada payung hukum supaya legal. Waktu itu saya sendiri. Nah kalau notaris kan harus ada organ yayasan, harus cari ini itu. Aduh kok ribet ya. Tapi kalau Allah alhamdulillah bisa. 2019 saya merintis. Awal mulanya saya buat rumah yatim ini karena dulu saya sekolah di Pondok Islamic Center Bimbas Jogja. Teman-teman banyak dari Singapura juga. Dari Singapura berapa dulu? Teman saya dari Singapura ada 4. Alhamdulillah di Jogja. Kemudian ayah saya meninggal waktu saya SMP. Kemudian katanya gratis. Adik-adik masukin ke pondok semua gratis. Tapi satu waktu ada tagihan. Nah, itu saya punya mimpi. Kelas 2 SMA saya tulis, saya pengen buat rumah yatim. Salah satunya 7 impian. Jadi ada nikah, ada perusahaan, ada mobil, ada rumah yatim. Alhamdulillah dipertemukan sama salah satu pengusaha Klaten, supaya Pak Miin. Dari situ ngobrol, barulah saya rintis sama beliau. 1 santri, 2 itu mau pergi, ini gak ada temen ini. Pak insya Allah nanti ada Pak, pokoknya gitu lah. 4 tahun pertama. Di pertengahan jalan ada 5, ada 6. Terus bertambah sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah ada tanah ini 1 hektar lebih. Kemudian jumlah santri 52. Yatim duafa ada dari Papua, Kalimantan, Lampung. Kita berusaha mencari yang jauh karena masih minim pendidikan. Kalau di daerah Klaten Jogja mungkin sudah banyak yang Kalimantan. Jadi kita prioritasnya luar Jawa sama Klaten supaya bisa mengalami. Saya kasih nama pesantren gratis Klaten supaya semuanya bisa ikut bergabung. Kalau dipaksa seperti dulu saat ini apa manfaatnya? Alirannya apa? Kalau saya mungkin kalau ayah saya dulu salah kejadian Luki Gontor, ayah saya alumni Gontor, ibu saya Luki. Kalau di sini saya mau berdiri untuk semua golongan karena ini kita urus anak yatim, bukan ke Muhammadiyah atau MD. Tapi kalau dipaksa ya mungkin saya pelihara jenggot. Tapi yang tidak pelihara jenggot pun saya aku semua. Jadi saya lebih untuk apa ya? Pokoknya kita fokusnya di sini ngurus anak-anak yatim duafa. Makanya teman-teman saya terima semua. Bahkan memang ada preman. Nanti keamanannya preman. Jadi apa yang Allah mudahkan untuk kita, ayo kita berjuang. Jadi ada yang dari media, dari YouTube. Ustaz boleh saya? Boleh. Intinya di sini kita ngurus anak yatim dan duafa, memberikan yang terbaik.
Dan alhamdulillah sampai saat ini pertolongan kamu begitu banyak, termasuk kemarin kedatangan kamu dari Singapura yang alhamdulillah baru kemarin belum lama masuk 200 juta untuk pembebasan tanah putri. Alhamdulillah tahun ini putri sudah mulai. Oh, tahun ini Pak. Sudah ada 9 santriwati Alhamdulillah. putri. sudah bentar lagi. Sudah Juli. Kan tahun ajaran baru kemarin Juli ya. Juli Agustus tahun ajaran baru kita terima 9, tapi masih ngontrak. Sama seperti saya merintis di Nias. Jadi saya mulai dari satu rumah dulu. Nah ini kita sudah mulai cari tanah. Nah tadi yang saya bonceng ini menginfokan tanah, karena sedang saya cari tanah, karena tahun ajaran baru nanti kita belum bisa menerima putri karena nggak ada tempat. Kalau ini putra alhamdulillah insya Allah kita akan terus menerima, tapi kita prioritasnya nanti. Kalau yang anak yang duafa kurang mampu, nanti ada namanya wawancara, kemudian ada yang ke rumahnya survei benar-benar nggak mampu nggak nih begitu loh. Dan alhamdulillah kita benar-benar berusaha untuk mengurus anak yatim sampai datang itu anak-anak harus ditimbang berat badan dulu, tinggi badannya berapa, giginya bagaimana, kesehatannya itu masuk di database. Anak di setiap ada. Kenapa ya? Akhirnya Kenapa perlu? harus perlu karena kita mau lihat perkembangan anak. Oh, Jangan sampai sebuah pesantren itu hanya fokus di pendidikan, oh. tapi fisik kesehatan anak nggak diperhatikan. Sampai ahli gizi pun kita datangkan supaya makan anak-anak waktu inputnya harus sama. Jangan sampai seperti saya dulu mungkin yang namanya pesantren di sini bangun 2:30, nanti bisa disaksikan kalau mau minum 2:30 anak sudah bangun tahajud, sudah tahajud di masjid, kemudian mendoakan satu orang tua diri sendiri sama donatur. Dengan semua ini nanti didoakan semua. Itu 2:30 mesti kita ada di masjid. Sudah itu sudah SOP-nya. Nah di sini bergerak semua BSOP termasuk seragam. Jadi seragam itu ada 6 setel kita berikan gratis, buku kita berikan gratis. Pokoknya semua benar-benar free, tidak ada penarikan sepeser pun. Dari mana uangnya? Ya dari teman-teman semua. Hasilnya banyak pada donatur. Iya donaturnya. Tapi semua bisa ikut. Ada gorengan, kerupuk itu saya bisa kerupuk, nggak apa-apa. Kan saya cuma bisa 50.000 setiap bulan, nggak apa-apa. Jadi kita kumpulkan itu uang itu untuk membiayai pesantren ini, untuk biaya listriknya bisa nyala, ustadznya bisa dibayar, kemudian santrinya bisa dapat uang saku dari operasional itu. Tapi kalau yayasan semua di sini seperti saya tidak ada yang ambil gaji. Jadi kita sudah komit, ya saya sama teman-teman Pak Fari sama Pak Adi itu, yayasan itu hanya menjadi payung hukum dan support, hanya jadi wadah. Sampai pembina pun nggak ada urusan di pesantren. Hanya kalau pesantren butuh apa dia punya 10 ya bagus dulu. Kurangnya dari mana? Dari teman-teman yang lain. Nanti saya yang mengelola di situ, saya manajemen di situ. Alhamdulillah sudah ada 30 lebih ya yayasan yang di sini. Setelah dibanding karena mungkin dari 2019 sampai 2022 ini kok, masya Allah, bangunannya lihat sampai ketika ada yang makamkan di kuburan itu membangun terus dananya dari mana? Yang saya bilang dari Allah. Kalau kita yakin sama Allah. Dan saya dari awal kritis sampai di titik ini, saya kalau mau dijadikan buku sudah banyak kaji banget. Masuk ketika bangun ini mandornya Ustaz, ini udah gak ada uang Ustaz, tinggal 15 juta Ustaz minta teras, nggak apa-apa kalau sudah. Saya video, Maghrib masuk 75 juta. Nggak pernah ketemu, nggak pernah video call, nggak pernah. Dan itu sudah banyak, saya nggak bisa ngitung. 120 juta dari orang Gresik, 150 juta dari orang Magelang, itu nggak pernah ketemu. Dan tak pernah kenal seperti ini. Nggak tahu, saya mau ini nih. Tapi saya minta untuk masjid. Kan bisa kita. Nah, jadi kalau dan sebelum saya merintis, saya sowan ke ustaz saya. Tidak ada yang support. Ustaz nggak bisa tuh mau buat pesantren yang gratis nggak bisa karena pesantren itu operasionalnya besar. Tapi tadi saya bilang, kenapa nggak bisa? Gitu loh. Saya masih saya yakin kok Allah Maha ya. Yang katanya kita hafal dengan Asmaul Husna, yang katanya di Al-Quran apa yang dilangit dan dulu milik Allah. Tapi keyakinan kita di sini diuji. Nah itu saya berusaha bismillah. Walaupun saya basicnya dari yatim, keluarga juga mungkin saya masih banyak adik-adik yang harus saya tampung, harus saya urus. Tapi bismillah saya cari masalah baru untuk ngurus anak yatim sebanyak ini. Alhamdulillah ditularkan sama teman-teman yang masya Allah baik hati. Baik hati itu dengan apa yang ada dia punya, dia suka. Dari teman Kopassus ada, dari teman preman ada, dari developer ada, dari pengusaha-pengusaha pelatihan ada, zakat malnya ke sini. Jadi kita manajemen. Nah, yang saya bangun satu, bangun trust sama yang di atas. Kalau lembaga saya bangun trust sama donatur ya. Kalau saya bangun trust sama yang punya donatur. Sehingga apapun yang saya minta langsung ke atas, jangan ke donatur.
Jadi kalau ada perlu saya nggak ke Pak Adi dulu, enak doa dulu. Enak kita mau bangun masjid ini, kita minta sama Allah. Pokoknya Allah itu nggak bisa didoakan, belum bisa esa. Jadi kita minta sama Allah. Setelah itu dengan caranya pasti Allah kirimkan orang-orang baik. Itu sudah, kalau saya ini banyak sekali keajaiban Pak. Banyak sekali. Saya nggak bisa dan sering lebih terharu sendiri. Kadang bayangin anak-anak ini apa, saya pengen ya aku Ustaz, oke, pengen ya aku ya aku. Sudah saya cuma batin saya, sorry ada yang ngantri aku. Padahal tidak ngomong siapa. Itu sudah sampai di titik itu, sampai mobil itu juga kita dikasih sama Pak Gali. Jadi dari awal mimpi sampai sekarang, Masya Allah luar biasa. Nah yang saya jaga sesuatu yang tidak terlihat, seperti yang sholat tahajud. Kalau cuma kita berdisiplin dalam sholat maghrib, tahfidnya, di sini nggak ada target tahfid kamu harus 30 juz enggak. Jadi anak-anak yatim duafa ini kan karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Kita bukan pesantren tahfidz, jadi anak-anak yatim duafa dengan segala kekurangan mereka kita harus terima. Yang kita bangun adalah ruh imannya, mengenalkan penciptanya, mengenalkan tujuan hidupnya dulu, kuatkan fondasinya. Nanti kamu suka dagang, kita akan dagang. Kamu suka di ternak, ada yang sudah ternak ayam, anak yatim dari Jakarta, udah 2 kali jual ayam. Jadi cuma saya kayak belikan betina sama jantan, dan dia bisa ternak. Ustaz sudah banyak bisa dijual bisa. Tadi ada peluit 3 kali, semuanya pada keluar. Masya Allah, anak-anaknya keluar semua. Saya baru pertama kali juga lihat seperti ini masuk di apa namanya, pondok pesantren, bukan pondok pesantren, apa tadi ngomongnya, seperti semi militer. Jadi dulu waktu pendidikan bunyi peluit kumpul, peluit kode lah, oh tanda ini kumpul. Pernah saya praktekkan ke anak Maleo waktu itu di Iluh. Prit persiapan, prit baru kumpul. Ini anak-anaknya semi militer. Wah, ada persiapan. Gerak. Kanan, aku langkah, jalan. Siap, gerak. Jalan di depan, gerak. Sepertinya ada yang mau laporan. Pondok. Oke, kita tunggu. Tadi ditanya siapa yang inget saya, semua angkat tangan. Siapa coba? Pak Kopassus.
Nama saya Farid. Ini ada Papua juga nih. Pakai gantung. Iya. Lemarinya sudah di semua belum? Oh, insya Allah udah. Siap. Ada Pace. Rizky mana Rizky? Rizky, itu. Yang paling diinget Rizky. Rizky paling kecil itu. Kamu dulu mau jadi apa Ki? Dulu cita-citanya mau jadi apa ketemu pertama kali sama saya? Tentara. Tentara Kamu hebat. dari mana Ki? Depok. Sudah pernah latihan baris berbaris? Sudah, coba kita cek juga. Aja ambil Rizky, ambil berkatnya aja. Siap, gerak. Hadap kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Kiri. Balik kanan. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Selamat malam. Istirahat tempat. Gerak. Papua. Papua angkat tangan. Papua. Nama siapa? Bahakam. Mahakam. Bahakam. Bahakam. Dari mana? Papuanya? Merauke. Oke. Yang belum susun lemari pakaian angkat tangan. Oh, udah disusun semua ini lemari pakaian. Yakin? Sudah? Bisa dibubarkan. Oke. Setelah ini udah jam tidur toh, ya lanjutkan kegiatan sesuai dengan jadwal yang Jam 9 kurang seperempat. tentukan. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ya silakan. Udah atau dibubarkan, tahu? Bubar jalan tahu? Tahu ya, ya bubar. Siap, gerak. Bubar jalan. Allahu Akbar. Semi militer. Siap. Oh, seperti kita makan di sini. Untuk tempat makanan. Ini ada yang kasih buah. Masih mentah. Masuk saja Bu. Pepaya ada yang kasih, kita terima. Nanti dimakan sama. Nah, ini sampai sekarang 2002 sudah siap nih. Sudah. Bangunan Ini baru kamar kelihatan. mandi. Jadi bangunan baru. Ini kamar mandi. Nih. Ini kamar mandi. Ini halapen. Seperti Jadi baru. kalau masjid, dapur, SOP semua. Habis pakai letak di tempat, samping ini kamar mandinya, sebelah sisi. Macam militer ya. Iya, seperti markas militer persis sudah.
Jadi yang masak siapa ya? Yang masak tadi tuh anak-anaknya. Ya. Piket gantian. Nah, ini kalau ada tamu saja kita buatkan pisang goreng. Nah, Enak nih malam-malam ini. Ini kantor. Jadi sampai di sini dia semuanya ada catatan dalam bentuk rapot supaya tahu perkembangan skalanya. Di sini ada sarana sepak bola, voli. Tempat tidurnya di atas seperti barak-barak. Enak no, masaknya di sini tempat masak. Kalau yang masak siapa? Ibu dapur kalau masak lauk. Nah, maksudnya yang masak tuh Ibu dapur. ibu dapur. Oh ada sih. Kalau kalian berarti enggak ya, fokus ke Masak nasi. membantu masak nasi. Ini dari berbagai kota. Iya. Dari Kalimantan. Ini dari Oh, Medan. iya. Jawa. Medan. Dulu bisa Medan bisa ke sini gimana ceritanya? Ada cerita pasti. Dari ayah punya temen Ayah punya temen. masih di sini. Yang anak yatim piatu Di Di- atas. di atas. Hmm.